time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, saya Nurama Safitri dengan NIM 2024 0110310002. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Negara dan Konstitusi. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada konsep negara dan konstitusi. Satu, ada pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan bentuk integrasi kekuasaan politik yang berfungsi mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Sebagai alat atau lembaga masyarakat, negara memiliki wewenang untuk mengendalikan berbagai urusan bersama atas nama rakyat. Kekuasaan negara bersifat sah dan dapat diberlakukan terhadap seluruh golongan di dalam wilayahnya, serta berperan untuk menetapkan tujuan hidup bersama. Yang kedua, ada sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara merujuk pada ciri khas atau karakteristik yang melekat pada negara sebagai organisasi kekuasaan. Sifat-sifat ini menunjukkan bagaimana negara menjalankan fungsi dan kewarganegaraannya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan memahami sifat-sifat negara, kita dapat mengetahui perbedaan antara negara dan organisasi sosial lainnya. Yang pertama, ada sifat negara yang memaksa. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya agar menaati peraturan perundang-undang. Jika ada pelanggaran, negara berhak menjatuhkan sanksi hukum. Sifat ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang kedua, ada yang bersifat monopoli. Negara memiliki hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama, serta menentukan norma dan hukum yang berlaku. Negara juga memonopoli penggunaan kekerasan yang sah, seperti melalui aparat keamanan atau melalui polisi dan militer. Yang ketiga, ada sifat menyuruh atau totalitas. Negara memiliki hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama serta menentukan norma dan hukum yang berlaku. Negara juga memonopoli penggunaan kekerasan yang sah seperti melalui aparat keamanan seperti polisi dan militer. Yang ketiga, ada unsur-unsur negara. Unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah pemerintahan, dan pengakuan suatu negara. Apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional harus memenuhi 4 persyaratan unsur negara berikut ini. Yang pertama, harus memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Yang kedua, harus memiliki rakyat. Keberadaan sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah dan memiliki rasa kebersamaan merupakan unsur penting dalam pembentukan sebuah negara. Tanpa rakyat, suatu negara tidak akan memiliki landasan sosial dan pemerintah pun tidak dapat dijalankan. Yang ketiga, ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah yang berkedaulatan. Yang keempat, ada pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, membutuhkan pengakuan negara lain, baik secara nyata. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Bagian konstitusi. Yang pertama, konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi adalah
hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Mencakup aturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, serta aturan tidak tertulis seperti Konferensi Ketatanegaraan. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang disusun oleh lembaga legislatif bersama pemerintah sebagai pelaksana ketentuan dan konstitusi, sehingga Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Sementara, undang-undang bisa berfungsi sebagai pengaturan lanjutan yang berada di bawah konstitusi dalam tindakan hukum. Yang kedua, ada unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar yang menggambarkan struktur pemerintah negara tersebut. Konstitusi modern umumnya membuat beberapa unsur penting, antara lain ada pengaturan mengenai struktur organisasi negara beserta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada penjabaran tugas, wewenang, dan pola hubungan kerja antara lembaga negara. Yang ketiga, ada jaminan terhadap hak asasi manusia serta hak-hak warga negara. Yang ketiga, ada perubahan konstitusi. Sebagus apapun suatu konstitusi, pada akhirnya konstitusi tersebut bisa saja menjadi tidak relevan akibat perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, melakukan perubahan atau amandemen terhadap konstitusi merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dianggap luar biasa. Yang terpenting, perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh, bukan karena dorongan kepentingan politik saat dari kelompok tertentu. Dalam praktik ketatanegaraan modern, dikenal dua model utama dalam melakukan perubahan konstitusi, yaitu yang pertama ada pembaruan atau renewal. Pembaharuan merupakan perubahan konstitusi secara menyeluruh, di mana konstitusi lama digantikan dengan naskah konstitusi yang benar-benar baru. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda menerapkan sistem seperti ini. Yang kedua, ada amandemen atau perubahan. Amandemen merupakan bentuk perubahan konstitusi yang dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli konstitusi. Perubahan tersebut menjadi bagian dari konstitusi yang ada tanpa mengganti seluruh dokumen. Contohnya adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Yang bagian B ada sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada sejarah konstitusi di Indonesia. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas utama BPUPKI adalah menyusun rancangan konstitusi negara. Namun dalam prosesnya, pembahasan berlangsung cukup lama, terutama dalam menentukan dasar negara. Unsur mempercepat proses BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia ini berhasil merumuskan dan menyepakati naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Soepomo memprakarsai pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut dengan PPKI yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI secara resmi mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memasuki era sebagai negara modern yang memiliki sistem ketatanegaraan tersendiri melalui konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua ada perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi bagian dari agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut dengan MPR. Sejak tahun 1999 hingga selesainya amandemen keempat pada tahun 2002, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat 4 konstitusi yang pernah berlaku, yaitu yang pertama ada
periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan oleh PPKI. Menetapkannya merupakan hasil dari proses panjang penyusunan dasar negara oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, ada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ini merupakan masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Dalam periode ini, Indonesia membentuk negara federal karena tekanan dari Belanda yang ingin mempertahankan pengaruhnya dengan membentuk negara-negara bagian seperti negara Indonesia Timur dan negara Sumatera. Yang ketiga, ada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Pembentukan UUDS dilakukan sebagai upaya kembali ke bentuk negara kesatuan setelah sistem federal dianggap tidak sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat di Indonesia. UUDS disahkan oleh berbagai lembaga negara pada 17 Agustus 1950. Yang keempat, ada periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan melalui Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Jadi, sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum yang berlaku meskipun kemudian mengalami 4 kali amandemen. Adapun keempat amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada amandemen pertama pada 14 sampai 21 Oktober 1999, amandemen kedua dilakukan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga ada mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 November 2001 dan amandemen yang keempat ada mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus tahun 2000. C. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum, konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara agar pemerintah berjalan tertib, teratur, dan tidak sewenang-wenang. Melalui konstitusi ditetapkan kerangka kelembagaan negara, batas-batas kewarganegaraan pemerintah, serta perlindungan terhadap hak asasi negara. Menurut C.F. Strong, konstitusi bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, menjamin hak-hak rakyat, serta menetapkan pelaksanaan kedaulatan secara adil dan sah. Dengan adanya konstitusi, ruang gerak pemerintah dibatasi oleh hukum yang telah ditetapkan, sementara hak rakyat dilindungi dengan ketentuan konstitusi. Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa peran konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Ia menjadi dasar penyelenggara sistem pemerintah menjadi penyangga terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus menjamin hak-hak dasar warga negara. Sementara itu, hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Seiring berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi pasca abad pertengahan, konstitusi menjadi syarat esensial terbentuknya suatu negara. Negara yang menjadikan konstitusi sebagai landasan pemerintahan disebut sebagai negara konstitusional. Jadi, kesimpulannya di sini adalah negara dan konstitusi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang sah yang menjalankan fungsi pemerintahan demi menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan tujuan bersama. Sebagai pelengkap
konstitusi berperan sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara serta antara negara dan rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, konstitusi tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia terus berkembang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS 1949, UUDS 1950 hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Jadi, konstitusi bukan hanya menjadi batasan kekuasaan pemerintah, tetapi juga jaminan bagi hak asasi warga negara. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme sangat penting untuk menciptakan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.